Filipi 1 ayat 4. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Filipi 1 ayat 4b. B. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Filipi 1 ayat 4b. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Filipi 1 ayat 4b. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Kita Walio, let's go. Hai Kameke, aku mau ngapalin ayat Filipi 1 ayat 4b. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Amin. Filipi 1 ayat 4b. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam semua, saya Misel dari kelas kecil. Saya akan menghafal doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekian dari saya. Terima kasih. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Baik dong kak. Mantap. Siapa yang udah siap buat ikut Kega? Saya. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami masih bisa Kega hari ini Tuhan. Berkati kalau hari ini kami mau memuji namamu, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar Engkau yang menyertai kami, juga papa-papa kami di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum ibadah mulai, kita melompat dulu buat Tuhan. Siap? Ayo siap. Kega Warrior, let's go! Jesus. Amin. Iblis, no, 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 let's go! Hai hai, bertemu lagi hai. Hai hai, senang ya hati hai. Hai hai, bertemu
memuji Tuhan? Masih. Nah, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, sekarang kita mau memuji Dia lebih lagi. Yuk kita lebih semangat lagi. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkatnya. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kuasanya seperti sungai di hatiku. Kuasanya seperti sungai di hatiku. Kuasanya seperti sungai di hatiku. Yeay. Sekarang kita mau siapin hati kita bareng-bareng. Kita mau muji nama Tuhan. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
Bapa, Engkau berkati kami, supaya kami memiliki hati yang taat dan dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kakak yang akan membawakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasih Tuhan. Apa kabar semuanya adik-adik yang ada di rumah? Kali ini berharap semuanya dalam keadaan sehat, juga tetap ada di dalam sukacitanya Tuhan. Apakah saat ini kalian semua sehat? Kali ini juga percaya ya, kalian semua di rumah tetap sehat, juga tetap senantiasa diberkati Tuhan. Oke, pagi hari ini kita bersyukur ya, walaupun kita masih beribadah online, kita tetap beribadah bersama dengan keluarga di rumah. Nah adik-adik, yuk siapkan hati kalian, duduk yang manis, lalu kalian boleh melihat satu video yang akan kalian berikan buat adik-adik. Disimak dan ditonton ya. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang seseorang yang hebat. Karena Tuhan ada di dalam hidupnya. Dan orang ini sangat suka sekali berdoa. Ya, setiap hari dia berdoa, memuji Tuhan, dan membaca firman Tuhan. Nah karena dia suka berdoa, dia suka memuji Tuhan dan membaca firman Tuhan, roh yang ada di dalam orang itu ada roh yang luar biasa. Ya, kita lihat ya ceritanya. Yuk adik-adik, disimak ceritanya. Daniel di Gua Singa. Kisah ini terdapat dalam Alkitab, yaitu dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Apakah kamu pernah berada di ruangan yang penuh dengan singa lapar? Ini adalah kisah tentang seorang pria dalam Alkitab yang diberi dua pilihan. Berhenti berdoa kepada Tuhan atau dilemparkan ke gua singa. Daniel bekerja di istana Raja Babel. Dia mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan dia selalu berdoa kepada Tuhan setiap hari. Daniel melakukan apa yang baik dan benar. Raja melihat bahwa Daniel bekerja keras dan selalu melakukan apa yang baik dan benar. Raja pun mengangkat Daniel menjadi kepala. Tetapi para pembantu raja yang lainnya menjadi iri hati. Mereka menjadi marah. Mereka menipu raja untuk membuat aturan. Siapapun yang berdoa kepada Tuhan akan dilemparkan ke gua singa. Daniel mendengar tentang aturan raja. Aku mencintai Tuhan dan aku akan tetap berdoa, kata Daniel. Pembantu raja melihat ke jendela dan melihat Daniel berdoa. Lalu mereka memberitahu raja. Itu artinya Daniel telah melanggar aturan raja. Raja sangat sedih. Dia tahu ia telah ditipu. Tetapi dewa-dewa Daniel akan menjaganya, kata raja. Daniel lalu dilemparkan ke gua singa. Tetapi dia tidak takut. Dia terus berdoa kepada Tuhan. Sedangkan raja, dia tak bisa tidur. Dia sangat sedih. Di pagi hari, dia melihat ke dalam gua singa. Tapi ia melihat Daniel tetap aman. Malaikat Tuhan telah menutup mulut singa. Raja kemudian membuat aturan baru. Setiap orang harus menghormati Tuhan dan hanya boleh berdoa kepada Tuhan. Sedangkan orang-orang yang ingin mencelakai Daniel, merekalah yang dilemparkan ke gua singa. Dan selama pemerintahan Raja Darius, Daniel mendapatkan kedudukan yang tinggi di pemerintahan.
Puji Tuhan. Wah, gimana adik-adik sudah lihat ceritanya? Ya, kisah seorang yang bernama Daniel. Daniel suka sekali berdoa dan Daniel sangat mencintai Tuhan. Kalau dia tidak berdoa, Daniel merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Dan kalau dia tidak baca firman Tuhan, dia pun juga merasakan ada yang hilang dalam hidupnya. Nah, pagi hari ini, adik-adik yang ini kasih dalam Tuhan, tadi sudah lihat ya, Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi Daniel nggak takut. Karena apa? Karena Daniel suka berdoa, suka baca firman Tuhan, dan suka memuji Tuhan. Jadi ketakutannya hilang walaupun ada di kandang singa. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, jangan takut juga ya dalam menghadapi apapun. Ya, jangan takut gelap, jangan takut yang namanya apa itu? Ada yang suka bilang, ada hantu. Jangan, gak ada hantu ya. Karena di dalam rohmu, di dalam hidupmu, di dalam hatimu, ada roh Tuhan yang besar. Roh Tuhan yang maha dahsyat. Nah, kalian meskipun walaupun masih kecil ya, kalian punya roh yang luar biasa. Itu karena kalian apa? Karena kalian seperti Daniel. Daniel suka berdoa, kalian juga pasti suka berdoa. Ya, berdoa kalau mau makan, berdoa kalau mau belajar buat yang sudah bersekolah, mau tidur juga berdoa, bahkan bangun tidur juga berdoa. Dan jangan lupa baca firman Tuhan. Oke? Nah, ingat ya bahwa di dalam hidup kita, kalau kita suka berdoa, roh Tuhan tinggal di dalam kita. Ya, jadi nggak perlu takut. Iblis nggak berani godain kita. Walaupun dia menggoda kita, kita sanggup menolak dia di dalam apa? Di dalam nama siapa? Iya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau ada ketakutan, ingat ada nama Tuhan Yesus diserukan. Ya, sebut nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, saya tidak takut. Gitu ya. Nah, si Tuhan pagi hari ini, ingat ya adik-adik ya, jangan takut lagi ya. Karena roh yang di dalam kita adalah roh yang luar biasa. Dan roh yang setiap hari menolong kita adalah roh yang sangat luar biasa, yaitu roh dalam Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita semua. Puji Tuhan, kayak ini sampaikan sampai di sini dulu firman Tuhannya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa ya. Yuk adik-adik kasih dalam Tuhan, semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Kayak ini mau berdoa buat kalian. Ya, supaya kita jangan takut lagi seperti Daniel. Ya, Daniel tidak takut menghadapi apapun karena dia tahu Tuhan menyertainya. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami belajar dari Daniel yang suka berdoa, yang mencintai Tuhan, juga suka baca firman Tuhan, dan juga suka memuji Tuhan. Tuhan, hari ini kami berjanji untuk mau terus berdoa dan terus mengingat Tuhan dan terus membaca firman Tuhan bersama papa mama di rumah. Tuhan, ampuni kami jika kemarin-kemarin kami malas berdoa, kami malas baca firman, kami juga tidak mau memuji Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau memulai hal yang baru, yaitu suka berdoa, bernyanyi, memuji Tuhan, dan membaca Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami berkata bahwa kami tidak takut lagi, karena Tuhan Yesus beserta dengan kami. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik ingat ya, kalau kita senantiasa ada bersama dengan Tuhan setiap hari, Tuhan Yesus beserta dengan kita. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan tetap jaga kesehatan di rumah. Dah, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu semuanya. Halo teman-teman Kega, sekarang kita akan membuat sebuah craft yang seru banget, yaitu salib Tuhan Yesus. Ikutin terus ya. Alat-alat dan bahan yang diperlukan dalam membuat craft ini adalah yang pertama, sebuah kertas tebal atau sebuah stik es krim, lalu bunting sebagai alatnya dan juga lem uhu. Dan di sini ada juga manik-manik sebagai dekorasi untuk
salib Kristusnya nanti, dan ini adalah piring plastik. Jadi langkah pertama, jika menggunakan sebuah kertas karton, guntinglah terlebih dahulu kertas tersebut menjadi satu persegi panjang yang lebih besar dan satunya lagi persegi panjang yang lebih pendek. Seperti ini. Seperti ini agar dapat membentuk sebuah salib. Bagi teman-teman yang memakai stik es krim, kalian boleh men-skip bagian ini dan langsung berlanjut ke proses pembuatan selanjutnya. Sekarang kita mengelem karton yang berposisi vertikal seperti itu dan direkatkan dengan yang berposisi horizontal sehingga membentuk sebuah salib. Sekarang berlanjut ke piring plastik yang akan kita guntingkan menjadi dua bagian. Yang kita pakai hanyalah satu bagian yang ini. Ambillah kertas karton yang telah dipakai sebelumnya untuk membuat salib Tuhan Yesus dan guntinglah kertas karton ini sesuai dengan ukuran yang telah digunakan untuk membuat tutup kuburan Tuhan Yesus. Lalu guntinglah sebuah half circle di sini yang menandai bahwa kuburan Yesus telah terbuka. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu tempellah kertas karton tersebut yang telah dilem oleh lem UHU ke samping lubang yang telah dibuat. Seperti ini. Lalu tempelkanlah salib ke belakang piring plastik tersebut menjadi seperti ini, atau jika ingin menggunakan selotip juga boleh. Sangat diperbolehkan juga untuk membuat lebih dari satu salib untuk ditempelkan ke piring plastik tersebut. Jadi ini adalah hasil akhir dari craft yang kita buat. Teman-teman selamat mencoba ya.
Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana gedung dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini.